Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, ada sebuah hari dan juga waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim menurut Islam. Melakukan hubungan intim bagi setiap pasangan yang telah sah bukan hanya sekedar untuk melepaskan syahwat semata, melainkan juga mengandung nilai ibadah. Dikarenakan bernilai ibadah, maka untuk mencapai kesempurnaan dalam memperoleh pahala, penting juga diketahui hari apa saja dan juga waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim. Islam tidak hanya menerangkan bagaimana tata cara berhubungan intim yang baik, namun Islam juga menerangkan mengenai hari dan juga waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim. Sementara ini, sebagian besar umat Islam menganggap bahwa hari Jumat adalah hari yang baik untuk melakukan hubungan intim. Dan itu kenapa ada istilah sunnah Rasul yang belum tentu benar kaidah dalam Islam. Lantas, benarkah hari Jumat adalah hari dan waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim? Dan adakah dalil-dalilnya? Meskipun pada dasarnya tidak ada hari yang buruk di dalam Islam, namun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ada keutamaan berhubungan intim pada hari Jumat. Apakah kalian tidak sanggup berhubungan badan dengan istri kalian pada setiap hari Jumat? Hubungan badan dengan istri di hari Jumat mengandung dua pahala, yakni yang pertama pahala mandinya sendiri dan juga pahala mandi istrinya. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam status ini, ulama menilai bahwa kualitas hadis ini dihitung lemah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Namun di dalam hadis yang lain ditemukan juga kesunahan hubungan intim pada hari Jumat. Hadis yang dimaksud adalah hadis riwayat Aus bin Abi Aus radhiyallahu anhu, yang artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan membuat orang lain mandi, lalu berangkat pagi-pagi dan mendapatkan awal khutbah, dia berjalan dan tidak berkendaraan, dia mendekat ke imam, diam lalu berkonsentrasi mendengarkan khutbah, maka setiap langkah kakinya dihitung dan dinilai sebagaimana pahala amal setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini ada kata ightasala yang diartikan sebagai mandi dan ghosala yang artinya membuat orang lain mandi. Dan oleh sebagian ulama hal itu dipahami sebagai hubungan intim. Dengan demikian, maka dapat pula dipahami bahwa berdasarkan hadis dan juga hukumnya, sunnah melakukan hubungan intim pada hari Jumat. Adapun waktu yang terbaik untuk melakukan hubungan intim dari sudut pandang perspektif Islam merujuk pada Al-Quran dan surat
merujuk pada Al-Quran pada surat An-Nur ayat 58 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Meskipun tidak secara tegas, ayat ini menerangkan bahwa waktu berhubungan intim, akan tetapi Ibnu Katsir di dalam tafsir menjelaskan bahwa ada para sahabat yang menyukai di mana waktu tersebut untuk berhubungan intim. Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, beliau juga menceritakan sebab bagaimana turunnya ayat ini. Ada pasangan suami istri di kalangan Ansor. Dia sering juga membuatkan makanan untuk disajikan kepada Rasulullah SAW. Dan suatu ketika budaknya masuk ke kamar untuk menemui mereka tanpa seizin dan juga tanpa seizin di waktu yang mereka tidak sukai untuk bisa ditemui. Kemudian sang istri melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma akbaha hadza innahu la yadkhulu 'alal mar'ati wa zawjiha wa huma fi thawbin wahidin. Wahai Rasulullah, betapa buruknya sikap orang ini. Dia menemui seseorang wanita ketika dia sedang berduaan bersama suaminya dalam satu selimut. Oleh sebab kejadian ini, maka kemudian Allah menurunkan sebuah ayat di atas, dan ayat tersebut bermaksud bahwa anak yang belum balik atau budak yang ditinggal bersama tuannya agar tidak memasuki kamar pribadi orang tuanya atau juga kamar tuannya pada 3 waktu khusus tanpa mendapatkan izin. Dan 3 waktu itu Allah sebutkan sebagai waktu aurat, dikarenakan pada umumnya mereka sedang membuka aurat di 3 waktu tersebut. Adapun kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW di saat mendekati istrinya setelah tahajud. Jadi Rasulullah mendekati istrinya itu setelah tahajud. Dan hal itu berdasarkan cerita Al-Aswad bin Yazid ketika bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana kebiasaan sholat malam Rasulullah. Dan Aisyah pun menerangkan yang artinya Rasulullah SAW tidur di awal malam, kemudian bangun untuk melakukan sholat tahajud. Jika sudah memasuki waktu sahur, beliau pun sholat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Jika beliau ada keinginan, beliau mendatangi istrinya. Apabila beliau mendengarkan azan, beliau pun langsung bangun. Jika dalam kondisi junub, beliau pun mandi besar, dan jika tidak junub, beliau hanya berwudu, kemudian keluar untuk menuju sholat jamaah. Hadis riwayat Nasa'i
dan disahihkan oleh Albani. Atas dasar hadis di atas, sebagian ulama menganjurkan kepada kita untuk melakukan hubungan intim sebaiknya dilakukan di waktu akhir malam dan setelah tahajud atau juga sebelum masuk waktu sholat subuh. Nah, itulah tadi penjelasan tentang waktu, hari dan waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim berdasarkan hadis. Berhubungan intim yang baik adalah di akhir malam atau pada malam Jumat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.